Halo kawan-kawan, perkenalkan nama aku Daniel Joy Gracia Batlayar, panggilannya Joy. Aku lahir di Jakarta 26 Februari tahun 2001 dan TK sampai SMA sekolah di Penabur. Aku kuliahnya di Universitas Katolik Atmajaya dan aku anak kedua dari 2 bersaudara. Aku punya kakak satu laki-laki. Jadi dulu tuh karena punya kakak dan aku anak kedua, aku tuh apa-apa selalu nanya dia. Misalnya mau beli apapun, "Kak, kamu apa?" Jadi ikutan dia, pesan apapun, baju apapun nanya ke dia. Papa lihat, nih anak nih nggak punya pendirian nih, jadi sering dibilang jangan ikut-ikutan. Dibilang kalau aku dari kecil tuh sebagai anak laki-laki harus punya 3 hal. Yang pertama punya prinsip, yang kedua rendah hati, dan yang ketiga bertanggung jawab. Tentu karena saya bersaudara, pasti dengan saudara saya. Kakak aku tuh karena anak pertama, jadi dia kepribadiannya dia penurut. Waktu itu diketek, gini-gini aja terus, "Kak, parfumnya wangi gak?" Terus dia, "Apaan tuh, nggak mau ah." Tapi masih gini-gini. "Apaan tuh, bau ketek?" Tapi dia sampai sekarang tuh masih kayak gitu. Masih selalu nurut, disuruh apapun walaupun nggak mau, tapi masih apapun dia pasti cobain deh. Cobain aja. Aku kenal musik itu dari kecil, mungkin karena di rumah ada beberapa macam alat musik. Dan setiap pagi itu papa menggunakan gitar sebagai alarmnya. Jadi kalau misalnya lagi tidur, mungkin besok pakai alarm tapi papa masuk main gitar, kan berisik gitu kan. Akhirnya bangun, itu dengan pakai musik. Terus papa, mama itu di rumah sering muterin lagu. Jadi lagunya itu lagu-lagu gereja yang diaransemen jadi musik-musik jazz. Ya udah dengernya musik-musik jazz dan pop mungkin. Dan sampai sekarang pun juga masih suka genre itu. Dan dulu itu aku tuh suka kepo dengan suara-suara. Jadi suka ketukin sumpit pakai ke gelas, ke piring. Tapi pas mama lihat on beat gitu kalau ngetuk waktu kelas 1 SD lah. Aku ngeles drum itu setahun biar tersalurkan. Setahun tuh sampai grade 1. Terus capek karena udah ngeles tapi di rumah juga nggak punya drum dan nggak tahu mau main drum di mana, jadi nggak kepake kan. Mulai terbiasa dengan nyanyi di tempat umum, tapi di lingkungan yang kecil dulu di gereja. Aku ingat banget, aku kelas 3 SD, kakakku kelas 6. Kita main di pensi sekolah. Itu mungkin panggung pertama di lingkungan yang lebih besar setelah gereja, yaitu sekolah. SMP, kakakku udah lulus, dia udah SMA, aku SMP, aku punya band sendiri. Namanya The Miglior, SMA namanya Ansos Band. Waktu kecil kan aku main perkusi ya, main drum. SMA aku main gitar, jadi gitaris vokalis di band. Terus sekarang jadi pianis vokalis, piano vokal. Aku suka main bola, main futsal ya. Mungkin cita-cita dulu tuh pengen jadi pemain bola, bahkan sempat mau sekolah bola pas SMA, dibuat atlet, jadi sempat mau masuk situ, saking sukanya sama sepak bola. Cuma sekarang sudah tidak lagi, balik ke musik. Kalau misalnya sekarang nggak main musik, mungkin bakal jadi pemain bola. Suka MU, tapi setelah pelatihnya ganti dari Sir Alex Ferguson, jadinya suka Barca. Lebih tepatnya Messi. Terus sekarang Messi pindah ke PSG nih. Udah nggak ikutin bola lagi. Papa. Jadi kenapa papa? Karena papa yang ngajarin main musik. Awal yang kenalin musik, bukan dipaksa musik, tapi dikenalin. Dengan perkenalan itu nyangkutnya ke hati. Tapi selain papa, keluarga yang menginspirasi musik dan bikin aku terus bermusik sampai sekarang. Mulai dari lingkungan terkecil, dari rumah. Jadi dulu itu di rumah ada persekutuan keluarga. Ganti-gantian kita yang mimpin siapa. Jadi dikasih kesempatan buat mimpin dan aku sempat juga dikasih kesempatan buat mimpin, milih lagu, mimpin ngomong di depan mama sama kakak, milih lagu dan nyanyi juga di situ. Setelah itu dari lingkungan keluarga ke lingkungan yang lebih besar, yaitu di gereja. Setelah dari gereja, di sekolah, di SD itu panggung pertama waktu aku kelas 3 deh, kakakku kelas 6. Kakakku main gitar, aku nyanyi. Setelah manggung itu aku perwakilan sekolah main ensemble. Jadi aku ngiringin ensemble, ngiringin angklung sama pianika. Itu lomba SMP, punya band lagi, bikin lagi. Namanya The Miglior. Anggotanya berempat. Aku, ada teman aku gitaris vokalis. Tiga-tiganya ini orang pinter semua nih. Setiap mau izin latihan, itu yang paling susah keluar tuh aku, karena kamu keluar terus ya kan, tapi nilai nggak pernah bener. Aku bahkan tuh sampai masuk ruang guru aja tuh takut. Di graduation SMP
aku ciptain lagu dan aku nyanyiin di graduation sama band aku. Itu juga salah satu apresiasi buat diri aku sendiri, karena walaupun SMP aku mungkin susah buat latihan, guru-guru taunya aku anak yang malas, tapi aku bisa bikin lagu sendiri dan nyanyiin, ngelatih teman-teman aku main band lagu aku sendiri di graduation SMP. SMA, jadi itu pertama kali aku lomba nyanyi solo. Selama ini kan band ya, pakai gitar. Terus tiba-tiba disuruh nyanyi, megang mic doang. Wah, kaku banget tuh tangan kan. Karena biasa main gitar sambil nyanyi, terus tiba-tiba nggak ada pegangan gitu kan. Pas nyanyi tuh tangan tuh sampai gemeteran gini. Itu lomba FLS 2N. Jadi lomba nyanyi vokal solo tahun pertama, juara, tapi juara di dalam Jakarta Pusat. Sekolahku di Jakarta Pusat, terus lanjut ke DKI Jakarta. Terus DKI Jakarta nggak lolos, terus lanjut lagi habis itu. Tahun depannya disuruh ikut lagi. SMA itu aku lomba lebih banyak lagi, lomba vokal solo, lomba band, lomba paduan suara, lomba futsal. Aku di sekolah tuh dikenal sebagai anak band, bukan anak futsal. Dan aku juga dikasih kesempatan menang lomba-lomba yang pas di band, kayak misal dapat best gitaris, best vokalis. Di pelulusan SMA aku mendapatkan juara, sekali-sekalinya itu juara satu non akademik, terus kayak dipaparin gitu prestasi. Itu terharu sih, karena selama ini aku kalau ambil rapot aja selalu orang tua aku yang ngambil gitu kan, karena nilai aku jelek. Sampai wakil kelas aku, guru wali kelas itu sampai bilang ke sekolah bawa gitar mulu, keluar mulu, ini bukan sekolah musik, kalau main musik jangan di sini gitu kan. Sampai dibilang kayak gitu gara-gara keseringan keluar, tapi nilai aku nggak bagus lah. SMA kelas 2 itu aku udah mulai reguleran, jadi mulai main di kafe. Di kafe itu aku belajar banyak hal lah. Belajar tentang nyanyi di tempat umum tapi nggak didengerin orang. Karena dari SMP, SMA kalau ngeband kan selamat siang semuanya. Satu sekolah kan selamat siang gitu kan. Giliran di kafe selamat malam semuanya. Kayak udah bodo amat gitu kan. Jadi tuh belajar juga buat lebih rendah hati lagi walaupun nggak didengar. Tapi ya udah belajar buat enjoy gimana caranya main musik itu, bukan buat selalu dilihat orang, tapi ya udah buat diri sendiri. Dan main buat aktualisasi diri gitu kan. Kuliah ikut Indonesia Idol, ikut ngantri itu di PRJ kan di Jakarta. Ngantri di PRJ dari pagi sampai siang, panas-panasan, nyanyi kayak cuma 2 menit terus tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya udah, tapi nggak apa-apa, dari situ pengalaman, karena di pas ngantri itu kan ngobrol sama banyak orang, akhirnya dapat insight baru, dapat ternyata banyak banget cerita-cerita orang dari luar daerah yang jauh-jauh yang benar-benar berjuang buat ikut musik gitu kan, ikut Indonesia Idol. 2021 dikasih kesempatan juga sama Tuhan buat ikut X Factor Indonesia, dengan diundang di DM buat ikut X Factor, dan aku ikut audisi, dapat teman baru, dapat pengalaman baru. Jadi tahu tuh, oh selama ini ternyata syuting itu kayak gini gitu kan. Walaupun keluar, walaupun tidak juara, tapi seenggaknya itu menjadi pengalaman hidup yang berharga dan berarti buat aku secara pribadi. Di 2022 awal itu juga salah satu pencapaian, karena bisa bergabung di dalam suatu PT bernama Kena Kreatif, dan di situ ketemu dengan banyak orang, kakak-kakak yang mendukung, memberi insight baru, membimbing dan memberi pelajaran yang sangat banyak, sehingga aku ternyata tuh belajar kalau mungkin dari kegagalan keluar dari X Factor, tapi belajar buat menerima, karena ujung-ujungnya sesuatu yang buruk itu pasti akan dibalut dengan kado yang indah. Selain itu, aku juga pernah ikut audisi Trax Ambassador. Jadi Trax itu adalah radio, dan kalau kita dari Trax Ambassador, kita dikasih kesempatan buat ikut siaran, buat beberapa siaran. Jadi rata-rata yang ikut tuh Fakultas Ilmu Komunikasi, anak-anak Ilkom, anak-anak radio dari kampusnya. Sedangkan aku anak Fakultas Pendidikan dan Bahasa, tapi ternyata aku yang jadi kepilih buat jadi Trax Ambassador, dan aku mendapat kesempatan buat ikut siaran beberapa kali siaran, dan di situ aku juga ketemu lagi dengan banyak orang, ngebentuk aku dan mempelajari aku buat ngomong, buat menyusun kata-kata. Mungkin dulu teman-teman aku nganggap aku cuma anak yang malas, yang nilai aku kurang, cuma keluar-keluar doang, tapi aku bisa ngebuktiin kalau aku tuh walaupun dulu kayak gitu, tapi sekarang yang dipilih untuk menjadi pembicara, ngomongin motivasi, ngomongin passion dan lain-lainnya, aku dikasih kepercayaan. Dan itu juga ngebangun kepercayaan diri aku kalau aku tuh punya value di dalam diri aku. Dan aku bersyukur aku bisa dikasih kesadaran buat melihat itu dalam diri aku, sehingga walaupun di tengah banyaknya kekurangan aku tetap bisa percaya sama diri aku dan dengan support system yang ada. Aku berharap
Semoga aku bisa menjadi musisi dan menjadi seniman yang tulus dan bisa menciptakan karya-karya baik, bukan hanya baik tapi berdampak buat orang-orang. Aku bisa mempancarkan itu dampak-dampak positif dan energi positif buat orang-orang, dan itu bisa tersalurkan lewat musik yang aku akan buat dan aku karyakan. Pengen punya album, pastinya album 3 atau 4 atau 5 album gitu kan. Terus pengen punya manajemen sendiri, karena dengan manajemen itu aku bisa memberikan lapangan pekerjaan juga buat banyak orang. Aku pengen jadi pembicara juga, karena aku suka ngomong dan aku suka omongan aku bisa berdampak buat orang. Menikah, punya anak, hidup bahagia, meninggal dan masuk surga. Dan semoga lagu aku juga bisa mendapatkan ruang di hati setiap orang yang mendengarkannya. Itu dia harapan-harapan aku, semoga tercapai. Amin. Terima kasih.